Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, berjumpa kembali pemirsa, khususnya Anda siswa-siswi sekolah menengah atas. Kali ini kita akan membahas materi biologi, klasifikasi makhluk hidup. Materi ini akan kita bagi menjadi beberapa bagian, dan untuk pertemuan kali ini kita akan membahas tentang prinsip dasar klasifikasi. Bisa kita lihat seperti ini nanti pembagiannya, ada 4 bagian: prinsip dasar klasifikasi, kladogram, tata nama, dan kunci determinasi. Karena materinya cukup banyak ini ya, jadi kita bagi-bagi menjadi beberapa bagian. Baik, kita mulai saja untuk bagian yang pertama ini, prinsip dasar klasifikasi. Makhluk hidup memiliki persamaan dan perbedaan ciri. Jadi makhluk hidup yang ada di dunia ini itu tentu punya persamaan dan tentunya juga memiliki perbedaan ciri. Nah, dalam proses klasifikasi ini ya, jadi klasifikasi itu proses pengelompokan. Maka makhluk hidup yang memiliki ciri dan sifat yang sama itu akan dimasukkan ke dalam satu kelompok. Dan bila dalam persamaan ditemukan perbedaan ciri dan sifat, maka akan dipisahkan lagi ke dalam kelompok lain yang lebih kecil. Sehingga dalam kegiatan klasifikasi akan diperoleh kelompok-kelompok makhluk hidup dengan tingkatan yang berbeda-beda. Semakin tinggi tingkatannya, semakin banyak anggotanya, tetapi persamaan sifat yang dimiliki anggotanya akan semakin sedikit. Jadi proses klasifikasi atau pengelompokan itu didasarkan kepada persamaan dan perbedaan ciri. Organisme-organisme yang memiliki ciri yang sama akan dimasukkan dalam kelompok yang sama, sehingga nanti akan ditemukan tingkat-tingkatan dari yang tertinggi sampai nanti yang terendah. Itu proses dari pengelompokan gitu ya. Nah, klasifikasi ini tentu kita sudah tahu bahwa dipelajari dalam cabang ilmu biologi, yaitu taksonomi ya, jadi khusus mempelajari tentang klasifikasi makhluk hidup. Selanjutnya kita lihat tujuan klasifikasi. Ada beberapa tujuan. Yang pertama ini bertujuan untuk mengelompokkan makhluk hidup berdasarkan persamaan dan ciri-ciri yang dimiliki. Kemudian tujuan yang kedua adalah menyederhanakan objek kajian sehingga bermudah dalam mempelajarinya. Sehingga kalau dikelompokkan itu jauh lebih mudah, lebih terstruktur dalam mempelajari organisme daripada bercampur-campur ya, dari berbagai macam organisme. Kemudian tujuan yang ketiga adalah memberi nama makhluk hidup yang belum diketahui namanya. Jadi di ujung klasifikasi atau pengelompokan itu nanti akan diisi oleh satu spesies ya, yang seandainya itu belum diketahui maka akan diberi nama. Berarti itu penemuan baru suatu organisme. Kemudian tujuan yang keempat adalah mengetahui hubungan kekerabatan dan sejarah evolusinya. Jadi dengan pengelompokan itu nanti akan diketahui jauh dekatnya kerabatan satu organisme dengan organisme yang lain, juga akan diketahui sejarah evolusinya. Nah, nanti kaitannya dengan kerabatan dan klasifikasi ini nanti ada bahasan tentang kladogram ya. Jadi kladogram itu lebih menjelaskan hubungan kekerabatan dan sejarah evolusi dari tiap-tiap organisme. Akan dibahas di pertemuan yang lain.
Cladogram masih bagian dari klasifikasi ya, tetapi memang fokusnya adalah ke sejarah evolusinya, seperti itu. Kemudian kita lihat tahapan klasifikasi. Jadi ini tahapan bagaimana proses klasifikasi itu dilakukan ya. Yang pertama adalah pengamatan sifat makhluk hidup, karena memang dasar pengelompokan itu adalah sifat, jadi tentu sifat makhluk hidup tersebut harus diamati dulu ya. Baik itu dari morfologinya, anatominya, fisiologi, dan lain-lainnya itu diamati. Itu yang akan dijadikan dasar dalam mengelompokkan makhluk hidup. Kemudian tahap yang kedua, dikelompokkan. Setelah diketahui ciri-cirinya, maka akan dikelompokkan berdasarkan kesamaan ciri-ciri yang dimiliki oleh makhluk hidup tersebut. Kemudian tahap yang ketiga adalah setelah dikelompokkan, maka pemberian nama ya, yang juga cukup penting. Jadi yang terakhir setelah dikelompokkan sampai selesai, sampai tingkat yang terkecil, maka akan diberi nama. Salah satunya dengan sistem tata nama ganda atau binomial nomenklatur. Itu tahapan pengelompokan ya, tahapan pengelompokan untuk klasifikasi makhluk hidup, baik itu hewan, tumbuhan, dan kingdom-kingdom yang lain. Ini ilustrasi dari proses pengelompokan ya. Jadi misalnya dalam satu kelompok besar, ini kita ambil contoh sedikit saja, ada makhluk hidup dengan seperti ini gambarannya ya. Maka ini akan kita pisahkan berdasarkan kesamaan ciri. Ini kan cirinya masih campur ya, dalam satu kelompok campur-campur nih. Maka dikelompokkan berdasarkan kesamaan ciri. Berarti bagaimana kelompokannya? Maka bisa pola seperti ini. Jadi yang bentuk segitiga menjadi satu kelompok, kemudian yang kotak itu dalam satu kelompok juga. Nah, ini akan kita lihat lagi apakah masih ada perbedaannya. Ini ternyata masih ada, maka akan kita pisahkan lagi menjadi kelompok-kelompok yang lebih kecil lagi. Maka akan jadi seperti ini. Nah, ini juga karena masih ada perbedaannya, maka dijadikan kelompok yang berbeda. Demikian gambarannya ya. Tentu kalau makhluk hidup tentu sangat banyak, maka kelompoknya itu akan sangat banyak juga seperti ini ya. Dan tingkatannya juga akan banyak. Kalau ini kan hanya tingkat pertama, tingkat kedua, tingkat ketiga, atau jenjang pertama, jenjang yang kedua, jenjang yang ketiga. Makin tinggi jenjangnya, anggotanya makin banyak. Ini makin terbanyak yang itu jenjang paling tinggi. Turun lagi nanti makin dikit, turun lagi makin sedikit. Nah, ini kalau makhluknya sangat banyak, maka pada suatu ketika tentu ada tidak hanya satu anggota nih ya, lebih banyak nih ya, tapi tentu dengan sifat yang sama. Sifat yang sama. Selanjutnya kita lihat tingkatan klasifikasi. Melalui kegiatan klasifikasi akan diperoleh kelompok makhluk hidup atau yang disebut dengan takson. Jadi kelompok-kelompok yang tadi itu disebut dengan takson. Jadi maka takson ada takson yang tinggi tingkatannya atau jenjangnya, takson yang sedang, ada takson yang rendah, dan seterusnya ya. Jadi taksonnya memiliki tingkat-tingkat yang berbeda-beda. Sekali lagi, makin tinggi tingkatannya, makin besar anggotanya. Tetapi di antara anggotanya akan memiliki perbedaan yang sangat nyata. Tadi digambarkan kelompok tertinggi itu masih ada segitiga campur dengan segi empat, itu kan perbedaannya sangat nyata. Tingkatan yang di bawahnya tadi sama-sama segitiga, hanya warnanya aja yang berbeda. Tentu ini perbedaannya tidak begitu nyata.
Jadi makin ke bawah jenjangnya atau tingkatnya, perbedaannya semakin tidak mencolok ya. Nah, sebaliknya semakin rendah tingkatannya, memiliki anggota yang sedikit tetapi memiliki banyak persamaan. Ini kaitannya dengan takson ya. Nah, urutan takson tertinggi hingga terendah yang kita kenal adalah ada 7 tingkatan ya. Yang pokok ada kingdom, phylum, kelas, ordo, family, genus, dan spesies. Ini yang untuk hewan, ini ya, yang di dalam kurung ini adalah yang untuk tumbuhan. Meskipun kadang-kadang pemakaiannya juga tidak harus seperti itu. Jadi yang kerajaan, divisi, bangsa, suku, marga, jenis itu untuk tumbuhan. Nah, apakah tingkatannya 7 ini? Tidak. Terkadang akan ditemukan juga nanti takson yang di sela-sela antara 2 takson pokok ini ya. Misalnya antara kelas dengan ordo itu ada subkelas. Nah, karena memang mungkin kelompoknya itu sangat besar ya kelasnya, maka bisa di bawahnya itu subkelas sebelum menuju ke ordo. Dan seterusnya, nanti ada subfilum dan sebagainya ya, seterusnya. Selanjutnya kita lihat macam-macam sistem klasifikasi. Begitu banyaknya makhluk hidup dan tentu banyak peneliti ya, banyak ahli yang mempelajari tentang klasifikasi atau pengembangan makhluk hidup ini, maka muncullah beberapa sistem klasifikasi yang memiliki dasar masing-masing dalam pembuatannya. Ada 3 sistem ya yang banyak berkembang ya. 3 ini yang cukup banyak berkembang. Yang pertama adalah sistem buatan atau artifisial. Sistem ini didasarkan pada 1 atau 2 ciri pada makhluk hidup. Jadi ini masih sangat sederhana, jadi hanya didasarkan pada 1 atau 2 ciri makhluk hidup. Sistem ini disusun dengan menggunakan ciri-ciri atau sifat sesuai dengan kehendak manusia. Maka namanya ini buatan ya. Makanya sesuai dengan kehendak si pembuat. Adapun ciri yang digunakan bisa berupa struktur morfologi, anatomi, atau fisiologi. Fisiologi terutama itu alat reproduksi dan juga berdasarkan pada habitatnya. Misalnya klasifikasi tumbuhan dapat menggunakan dasar habitat, tempat hidup atau habitus ya, atau berdasarkan perawakan. Jadi bisa habitat, habitus atau perawakan ya, misalnya pohon, perdu, semak, ternak ya, dan tumbuhan memanjat. Jadi sekali lagi sistem artifisial ini hanya didasarkan pada 1 atau 2 ciri yang dimiliki oleh makhluk hidup. Dan ini masih sangat sederhana. Tokoh sistem artifisialnya adalah misalnya Aristoteles ya, yang membagi makhluk hidup menjadi 2 kelompok, yaitu tumbuhan dan hewan. Nah, ia juga membagi tumbuhan itu menjadi kelompok pohon, perdu, semak, ternak, dan memanjat. Tokoh lain yang menganut sistem artifisialnya adalah Carolus Linnaeus. Dia membagi makhluk hidup, khususnya tumbuhan, itu berdasarkan alat reproduksinya. Yang kedua adalah sistem alami. Klasifikasi sistem alami ini dirintis oleh Michael Adams dan Jean-Baptiste de Lamarck. Sistem alami ini didasarkan pada ciri morfologi atau bentuk tubuh alami, alat gerak, dan atau ciri lain ya, misalnya hewan berkaki 4, hewan bersirip, hewan tidak berkaki, dan sebagainya. Jadi ini alam itu berarti
ciri-ciri yang memang alami dimiliki oleh makhluk hidup tersebut, dan itu akan digunakan sebagai dasar untuk pengelompokan. Misalnya pada tumbuhan ada tumbuhan berdaun menyirip, tumbuhan berdaun seperti pita, dan sebagainya. Yang ketiga adalah sistem filogenetik. Sistem filogenetik ini mengacu pada teori evolusi. Filogenetik itu kan kaitannya dengan hubungan kekerabatan antar makhluk hidup. Jadi ini memang mengacunya kepada atau dasarnya kepada teori evolusi. Sistem klasifikasi ini didasarkan pada jauh dekatnya hubungan kekerabatan antara takson yang satu dengan yang lain, sekaligus mencerminkan perkembangan makhluk hidup tersebut, atau yang dikenal dengan filogenik. Jadi filogenik itu perkembangan makhluk hidup ya, dari nenek moyang dan seterusnya. Nah, sistem ini diperkenalkan oleh Charles Darwin. Yang kita tahu Charles Darwin ini kan salah satu tokoh yang mengemukakan teori evolusi. Nah, sistem filogenetik ini menyatakan bahwa semakin dekat hubungan kerabatan, maka makin banyak persamaan. Jadi dasarnya seperti itu ya, persamaan morfologi maupun anatomi antar taksonnya. Semakin sedikit persamaan berarti makin besar perbedaannya, maka artinya adalah hubungan kerabatannya makin jauh. Misalnya gorila itu tentu lebih dekat kerabatan dengan orangutan dibandingkan dengan koala. Maka itu dijadikan sebagai dasar dalam pengelompokan makhluk hidup. Jadi dasarnya adalah kekerabatan ya, semakin dekat maka dia akan menjadi satu kelompok. Sedangkan yang jauh kerabatannya tentunya akan berada di kelompok yang lain. Selanjutnya yang berikutnya ini yang terakhir ya, perkembangan sejarah klasifikasi dari mulai sistem 2 kingdom sampai sekarang yang umum dipakai yaitu sistem 6 kingdom. Nah, yang pertama ini sistem 2 kingdom ini dikemukakan oleh Carolus Linnaeus ya, 2 kingdom. Jadi hanya membagi makhluk hidup itu menjadi 2 kelompok, yaitu dunia hewan dan dunia tumbuhan. Kemudian berkembang lagi sistem 3 kingdom dikemukakan oleh Ernest Haeckel, membagi makhluk hidup menjadi 3 kingdom, yaitu kingdom hewan, kingdom tumbuhan, dan kingdom protista. Penganut 3 kingdom ini juga didukung oleh Anthony van Leeuwenhoek, tetapi kingdomnya agak berbeda ya, bukan protista tetapi fungi atau dunia jamur ya. Kemudian sistem berikutnya adalah sistem 4 kingdom. Jadi membagi makhluk hidup menjadi 4 kingdom. Ini dikemukakan oleh Copeland ya, yang meliputi kingdom Monera, Protoctista, ini sebagai pengganti protista, kemudian Plantae dan Animalia. Ini ada 4 kingdom. Selanjutnya adalah sistem 5 kingdom. Ini yang sampai sekarang masih banyak yang menganut ya, masih banyak ini. Dikemukakan oleh R. H. Whittaker. Ini mengelompokkan makhluk hidup menjadi 5 kingdom: Monera, Protista, Fungi, Plantae, dan Animalia. Nah, ini sampai sekarang pun masih banyak yang memakai ya sistem 5 kingdom ini. Ini sistem 6 kingdom yang dikemukakan oleh Carl Husch ini ya. Jadi ada 6 kingdom, yaitu Archaebacteria, Eubacteria, Protista, Fungi, Plantae, dan Animalia. Bedanya dengan 5 kingdom, jadi yang kingdom Monera tadi terpecah menjadi 2 nih ya. Jadi kingdom Archaebacteria dan Eubacteria. Sedangkan yang lain
sama. Oke, itulah perkembangan klasifikasi dari waktu ke waktu ya, sesuai dengan perkembangan ilmu taksonom itu sendiri. Ya, itulah beberapa prinsip dasar dalam klasifikasi makhluk hidup. Untuk bagian yang lain akan dibahas pada pertemuan yang lain. Baik, demikian pembahasan kita kali ini. Kita akan berjumpa dengan video yang lain dan pembahasan yang berbeda juga. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.